Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memasuki hari terakhir bulan Ramadan ini 1441 Hijriah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya, karunia-Nya, dan segala bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat uh, ber, menjalankan segala aktivitasnya dengan lancar. Kemudian kita juga bisa saling sharing, saling tukar ilmu. Salam dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena tanpa beliaulah kita bukan apa-apa, tidak dibimbing dan tidak ada petunjuk sama sekali. Yang beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman-zaman jahiliyah ke zaman yang sudah banyak sekali petunjuk dan hikmah dari kehadiran beliau. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman tetap sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan teman-teman bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Oke, pada siang hari ini saya akan sedikit bercerita ya. Jadi mungkin kita banyak tahu ya. Jadi di musim yang mendekati hari Lebaran ini banyak yang saling bertukar atau saling memberi bingkisan Lebaran, atau yang dikenal dengan sebutan hampers ya. Jadi saling berbagi lah, intinya sebenarnya ingin saling berbagi. Nah sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya dalam berbagi itu, tapi sebagai, apalagi sebagai pejabat negara terutama ini, bagaimana harus hati-hati, karena tidak semua pemberian itu bisa digolongkan murni sebagai pemberian, karena mungkin ada motif-motif tertentu. Nah, motif-motif tertentu inilah yang menyebabkan pemberian itu bernilai negatif dan bisa terindikasi ke dalam hal-hal yang ke dalam perilaku yang koruptif. Nah, pemberian ini sebenarnya disebut dengan sebutan gratifikasi. Nah, apakah semua pemberian ini gratifikasi, dan apakah semua gratifikasi itu perbuatan yang koruptif, yang tercela? Saya ada share sedikit ya. Ini ada sedikit tayangan dari KPK. Kita akan belajar bareng-bareng aja. Jadi saya tidak dalam rangka menggurui juga, dan tidak tahu. Oh ya, perkenalkan teman-teman, sebenarnya saya ini kapasitasnya dalam rangka melakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi saya melihat fenomena akhir-akhir ini, kan teman-teman, banyak yang saya berseliweran ya sebenarnya, melihat kalau uh, dikirimin bingkisan dari si A, si B, si C. Sebenarnya itu nggak masalah, cuman kita memang tetap harus waspada. Apakah itu memang benar-benar uh, boleh diperbolehkan atau malah melanggar hukum. Kita coba ya untuk mempelajari bersama-sama aja, karena memang kita belajar bareng aja. Nggak, saya juga bukan ahlinya di sini. Saya memang tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cuman dalam posisi kali ini kita akan sharing aja. Jadi saling saling berbagi aja. Monggo kalau memang mau ada masukan, ada komentar, monggo langsung aja di chat di kolom komentar. Ini adalah sedikit tayangan dari KPK. Silakan.
Oh, maaf, maaf. Ternyata belum saya masukin ya. Pantesan. Sebentar, bentar. Saya setting dulu. Maaf ya. Pantesan tidak muncul ternyata. Coba saya setting dulu. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, sudah ya. Saya ulangi lagi aja. Mudah-mudahan bisa lancar ya. Saya ulangi. Oleh orang tua, di teman dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Selalu ramai. Sebenarnya memberi hadiah sah saja. Namun, pemberian hadiah menjadi uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah. Tapi mau kecil apa mau besar, ringan atau berat, dekat atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi. Bagi pejabat terasa seperti angin segar, padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk. Bila tidak dapat menolak, pegawai negeri paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mari wujudkan prima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratis.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/ Baik, terima kasih. Tayangan ya dari KPK. Ya, apa sih itu gratifikasi ya? Jadi
Jadi tadi sudah di semua pemberian itu adalah gratifikasi ya. Barang, kemudian diskon, komisi, pinjaman, tanpa bunga, ya, perjalanan wisata, dan segala bentuk natural yang lain ya. Kenikmatan-kenikmatan yang lain, maksudnya natural ya, selainnya itu di, dinamakan gratis maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa elektronik. Pengertian gratifikasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang B. Ada pengecualian di pasal 12C di ayat satunya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 12B tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasinya. Jadi kalau kalau eh, gratifikasi di dianggap pemberian yang tidak sah, melanggar hukum ketika dia tidak dilaporkan. Nah, kepada siapa saja sih sebenarnya gratifikasi itu? Jadi tadi sudah disinggung juga di videonya. Jadi di videonya itu gratifikasi adalah pemberian kepada penyelenggara negara. Siapakah penyelenggara negara tersebut? Bisa jadi aparatur negara ya, PNS, ASN, bisa jadi pejabat publik, eh, setingkat presiden, lembaga eksekutif, yudikatif, terus lembaga legislatif gitu ya. Kemudian dan beberapa dan semua karyawan BUMN, termasuk karyawan BUMN ya yang disinggung tadi. Nah, saya juga melihat ya dari buku pedoman yang diberikan oleh KPK ini. Jadi gratifikasi itu apa sebentar ya, saya agak ngadet-ngadet. Jadi semua pemberian sebenarnya adalah gratifikasi, tinggal bagaimana apa yang gratifikasi yang boleh dan ke gratifikasi yang tidak boleh. Nah, ini sudah ini ya, sudah wajib lapor. Penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi 8 tahun nomor 28 tahun 1999, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, menteri, gubernur, hakim, kemudian pejabat lainnya ya, duta besar, wakil gubernur, pejabat komisaris, pejabat pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, tuh di lingkungan sipil dan militer. Kemudian jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan proyek atau bendaharawan proyek ya. Dalam hal ini mungkin PPK ya, pejabat pembuat komitmen, dan pegawai negeri itu sendiri. Kemudian ada perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan pada pegawai pada MA. Jadi semua pegawainya ya, pegawai pada MA, MK, kementerian atau departemen, kemudian Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, dan sebagainya, pegawai pada perguruan tinggi, pegawai pada komisaris atau badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Kepres maupun PP. Dan pimpinan dan pegawai pada sekretaris presiden, sekretaris wakil presiden, sekap, dan sekmil. Kemudian pegawai pada BUMN dan BUMD dan pegawai pada badan peradilan, anggota TNI dan Polri, serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri, dan pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda, Dati 1 dan Dati 2, Dati 1 dan 2 mungkin provinsi dan kabupaten, kota dan kabupaten ya. Jadi ini adalah gratifikasi. Nah, sebenarnya apa yang membedakan gratifikasi dengan tidak
tidak, bukan yang gratifikasi ya. Apa yang membedakan? Jadi saya sudah share ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram saya. Jadi saya sempat mau mereview. Jadi saya bikin story di Instagram. Ada beberapa tanggapan dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu sebenarnya gratifikasi, yang membedakan gratifikasi dengan uh, ini ya, apa yang membedakan bingkisan biasa dan gratifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya sama, hampir sama ya, hampir sama. Bingkisan biasa bisa ke sama siapa saja, bisa ke siapa saja, tapi gratifikasi biasanya hanya ke orang tertentu. Nah, gratifikasi apa boleh? Sebenarnya gratifikasi adalah boleh dalam ketika ketika gratifikasi itu dilaporkan kepada KPK dan dinyatakan tidak ada kepentingan apapun dari pemberian gratifikasi tersebut. Jadi KPK yang nanti akan menentukan apakah gratifikasi atau pemberian itu boleh diterima ataupun tidak. Kemudian ada beberapa tanggapan. Jadi tanggapan pertama, ini semua kalau pegawai negeri, jadi dapat bingkisan. Bingkisannya untuk anaknya, nah gratifikasi buat bapaknya gitu ya. Kalau bapaknya pegawai negeri. Iya benar, gratifikasi kan memang pemberian ya, pemberian kepada penyelenggara negara. Jadi yang itu bisa dianggap bingkisan biasa memang untuk anaknya. Tapi kalau tapi bisa dianggap juga gratifikasi untuk ayahnya. Nah, ada beberapa tanggapan sebenarnya yang mungkin masih masih simpang siur ya dan tentang gratifikasi ini. Jadi tanggapannya adalah tergantung niatnya, nawa itu yang membedakan. Kemudian gratifikasi itu yang ada maksudnya bukan ya, bergantung pada siapa yang memberi dan diberikan. Nah, sebenarnya semua pemberian itu disebut gratifikasi ya, dinamakan gratifikasi. Jadi semua pemberian disebut gratifikasi. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah siapa yang diberi, siapa gitu. Yang pertama jelas ya, yang siapa yang diberi adalah penyelenggara negara. Jadi memang subjek dari gratifikasi adalah penyelenggara negara. Kemudian siapa yang memberi? Siapa yang memberi bisa saling sama-sama sama-sama penyelenggara penyelenggara negara, bisa juga dari stakeholder penyelenggara negara, bisa juga orang lain, bisa juga yang mungkin kita tidak tahu ya, tetangga kita mungkin, atau seumpama saya adalah seorang wali kota atau pejabat publik, kemudian tiba-tiba tetangga memberikan sesuatu kepada saya, dan itu adalah sesuatu gratifikasi. Kenapa? Kenapa disebut gratifikasi? Karena itu adalah pemberian kepada pejabat publik. Nah, apakah boleh saya menerima gratifikasi atau pemberian itu? Tunggu dulu sebelum kita menerima, pastikan kriterianya dan sudah dilaporkan kepada KPK dan KPK akan menyeleksi apakah eh, gratifikasi itu boleh diterima atau tidak. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan gratifikasi bisa diterima atau tidak? Yang jelas adalah kepentingan. Jadi maksudnya apa, maksud dan apa, kenapa kok diberikan gitu ya. Jadi uh, pemberian ini sebenarnya biasanya tidak pada umumnya adalah niatnya tulus ya. Jadi untuk memberikan kasih sayang kepada teman-teman yang mungkin telah berjasa, telah membantu kita gitu ya. Tapi tunggu dulu ketika gratifikasi ini diberikan oleh orang-orang uh, yang mungkin motifnya aneh untuk memberi ya. Kita harus mewaspadai ya.
Apalagi dengan mungkin nilainya, dengan wujudnya yang mungkin kalau ketika kita dinilai ya pemberian itu fantastis. Ada apa dengan pemberian itu? Nah, salah satunya adalah ada kepentingan tidak ya. Ketika saya contohkan ke tadi di saat saya jadi pejabat publik dan tetangga saya semua memberikan memberikan gratifikasi. Saya akan melihat itu nilainya apakah nilai yang wajar. Wajar itu ada ketentuan ya dalam dalam KPK itu berapa berapa besar yang diperbolehkan dan apa saja yang termasuk gratifikasi maupun tidak gitu. Sebenarnya KPK sendiri sudah mengeluarkan buku saku gratifikasi, tapi banyak sekali. Eh, Ringkasnya itu seperti ini. Jadi up, nanti sekalian nanti kita lihat aja buku sakunya, tapi saya memberikan gambaran sedikit aja. Yang yang bagaimana sih sebenarnya yang gratifikasi yang boleh dan tidak? Sebagai pejabat publik kita bisa menilai ya. Uh, Ketika saya menerima pemberian dari seseorang atau gratifikasi dari seseorang, apakah ini mempengaruhi jabatan saya? Apakah ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan saya ambil nanti? Termasuk apakah ini akan mempengaruhi netralitas saya untuk mengambil sebuah tindakan dalam hubungannya dengan jabatan saya? Itu perlu dilihat. Jadi perlu apa apa sebenarnya motifnya, apa sebenarnya kenapa kenapa orang memberikan ke kita. Itu sebenarnya langkah yang memang sangat mudah untuk mengidentifikasi apakah itu memang boleh kita terima atau tidak. Misalkan ada teman saya uh, memberikan hadiah kepada anak. Saya sebagai pejabat publik, saya melihat apakah memang wajar pemberian itu dilakukan, apakah memang tidak ada motif-motif tertentu, tidak ada hubungannya dengan jabatan yang sedang saya emban, gitu ya. Apakah kalau memang saya sebenarnya diberikan kepada semua sama-sama pegawai ya, sama-sama pegawai bahkan semua atasan saya memberikan ke anak saya bingkisan berupa kue gitu ya. Kuenya harganya tidak fantastis, kue biasa saja dan itu memang mungkin atasan saya juga sering seperti itu kepada orang-orang yang lain, kepada memberikan kue kepada anak-anak yang lain. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak apa-apa. Namun, jika teman-teman merasa ragu, apakah itu memang benar, apakah itu bisa melanggar aturan hukum yang sudah berlaku, nah, teman-teman bisa melaporkan ke KPK. KPK itu punya kanal namanya GOL ya, gratifikasi online. Teman-teman bisa melaporkan itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Jadi biarpun sedikit banyak kalau memang rasanya dan mungkin teman-teman ragu apakah ini akan mempengaruhi segala tindak mempengaruhi jabatan saya, maka itu perlu dilaporkan gitu. Ya, jadi saya coba share screen lagi dari buku saku KPK. Nanti teman-teman mungkin bisa untuk ini ya, maaf, melihatnya di oke. Oke, ada pertanyaan dari teman saya nih, Mas Ahmad Husain, bagaimana membedakan parsel lebaran biasa dengan parsel yang tidak diperbolehkan? Kita akan ke ini dulu ya, Mas, ke apa ya? Jadi gratifikasi parsel itu saya bilang bisa menyebutnya gratifikasi ya. Jadi Somat Mas Ahmad Husain adalah seorang penyelenggara negara, kemudian mendapatkan parsel lebaran. Nah, bisa dikatakan gratifikasi ya, tapi tunggu dulu.
gratifikasi bisa boleh, bisa tidak ya. Nah, bila mana gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah dijelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah nih, jika semua kita coba ambil kesimpulan, ambil intisarinya, jadi pemberian kepada pegawai negeri dianggap suap. Suap itu adalah sesuatu, sebenarnya kita sudah tahu ya, suap itu adalah pemberian yang dilakukan atas motif tertentu, biasanya untuk melancarkan keinginan atau kemauannya, atau ada motifnya untuk biar uh, biar keinginannya terkabul, biasanya biar uh, si pengambil keputusan atau penyelenggara ini dapat dipengaruhi keputusannya, itu suap. Nah, tapi ketika tidak ada ketika tidak ada ketika tidak ada sesuatu apapun, jadi seumpama saya sebagai penyelenggara negara di sebuah uh, kehakiman, dan ternyata tetangga saya memberikan parsel ke saya. Nah, itu dikategorikan suap ketika saya sedang menangani kasus yang saya sebagai hakim sedang menangani kasus yang dialami oleh tetangga saya, semua seperti itu. Nah, tapi ketika saya tidak menangani kasus nih, bagaimana kalau ketika saya tidak menangani kasus apapun dan tiba-tiba orang memberikan kepada saya? Nah, hati-hati, bisa jadi suatu saat uh, itu akan menjadi semacam kita tuh punya perasaan untuk membalas budi dan tidak enak ya. Jadi ketika saya sebagai seorang hakim pernah diberi sesuatu dengan harga yang fantastis semua, atau sesuatu kebaikan lah ya, kebaikan apapun itu diberikan kepada kita, dan kita itu merasa nggak enak ketika mempengaruhi keputusan kita ketika nanti misalkan tetangga kita punya masalah hukum dan kita sebagai hakim menghakim yang harusnya memutuskan putusan hukumnya itu dapat berpengaruh, makanya gratifikasi diberikan batasan uh, agar tidak mempengaruhi apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Jadi agak susah memang. Jadi memang naluri ya, naluri apakah ini memang nanti akan bersinggungan dengan saya, bolehkah tidak gitu ya. Apalagi semua petugas pajak tiba-tiba sering membantu wajib pajaknya, sering membantu konsultasi, meskipun itu adalah tugasnya sebenarnya dan memang tidak perlu dibayar, tidak perlu diberikan imbalan apapun. Namun wajib pajak ingin, atas kebaikan dari petugas pajaknya, ingin membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh si petugas pajaknya karena merasa terbantu nih administrasi perpajakannya. Nah, kalau menurut saya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti bersikap memutuskan sesuatu kepada si wajib pajak itu. Kenapa? Iya, kalau nanti dalam koridor konsultasi sama kita hanya memberikan konsultasi saja. Nah, itu akan mungkin bisa berbeda ya perlakuan konsultasi kita ke si A yang pernah memberi kita dan si B yang belum pernah memberi kita pasal apapun, ketika sama-sama semua hampir hampir deadline ya untuk pelaporan SPT ya, biar tidak kedenda, kita lebih cenderung untuk mengingatkan si A dan membiarkan si B biar terkena denda. Itu meskipun tidak semena-mena di, di, di dapat disangkakan sebagai tindakan korupsi atau dipidanakan, tapi perilaku tersebut adalah perilaku koruptif. Ada ketidakadilan di sana, ada ketidakmandirian ketika berpegang teguh pada
mandiri memutuskan sesuatunya tanpa harus melihat apa yang pernah diberikan oleh seseorang kepada kita. Gitu. Kalau jika dilihat dari rumusan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana, khususnya kepada penyelenggara negara, pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan masa jabatannya atau pekerjaannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika wajib pajak memberikan sesuatu ke petugas pajak. Nah, itu kan berkaitan juga dengan pekerjaannya. Meskipun pekerjaannya sudah dibayar oleh negara, jasa yang diberikan oleh petugas pajak sudah dibayar oleh negara melalui gaji dan tunjangan. Jadi wajib pajak tidak perlu membayarkan dan memberikan apapun kepada petugas pajak gitu ya, karena itu akan mengubah pola pikir dan mengubah kecenderungan petugas pajak terhadap wajib pajak. Itu yang sangat dihindari. Ini salah satu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih ya. Ya benar ya, yang saya contohkan tadi, atau jasa yang diberikan oleh petugas baik dalam bentuk barang maupun uang. Ini dapat berpotensi negatif. Jadi negatifnya bukan sekarang tapi nanti gitu ya. Nanti. Jadi meskipun kita mungkin tidak melakukan tindakan korupsi sekarang, tapi ketika kita menyimpan parcel kita semacam kayak ada sungkan ya, atau tidak enak gitu, atau ingin membalas budi. Nah, balasan kita tuh mungkin tidak hanya cukup parcel dibalas parcel, tapi bisa jadi parcel dibalas nanti adalah keringanan-keringanan atau fasilitas pelayan publik yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Itu adalah perilaku koruptif. Lebih besarnya bagaimana? Lebih besarnya bahaya. Kenapa? Mungkin kita menangani kasus ya. Saya kembali lagi ke petugas pajak tadi. Petugas pajak itu ternyata menangani kasus si A yang pernah 2 tahun yang lalu memberikan sebuah hadiah parcel lebaran jam tangan. Jam tangan yang harganya mungkin 200-300 bahkan sampai 500.000 semua mah seperti itu. Memang tidak terlalu mewah ya, tapi itu akan memberikan kecenderungan dia untuk uh, membantu dalam tanda kutip, membantu dalam hal yang negatif. Gitu. Kita lihat lagi ya. Mohon maaf. Nah, ini mungkin jawaban dari pertanyaannya Mas Ahmad Hussein. Bagaimana sih membedakan atau mengidentifikasi gratifikasi yang dianggap suap? Sebenarnya saya sudah memberikan ininya ya, memberikan tadi intisarinya, tapi ada tabelnya, kita bisa melihat itu dengan pertanyaannya. Jadi ketika menerima parcel lebaran itu, coba ditanyakan pada diri sendiri, motifnya apa sih orang ini memberikan, pihak pemberinya itu kepada kita itu apa motifnya. Jika menurut kalian itu, menurut kita itu ada motif yang nanti akan mempengaruhi keputusan publik sebagai kita pejabat atau penyelenggara negara, maka kecenderungan itu adalah kecenderungan gratifikasi yang dianggap suap. Kalau bisa ditolak, kalau memang tidak bisa, saya terpaksa oleh keadaan harus diterima, maka terima tapi dilaporkan segera ke KPK atau instansi internal yang memang mungkin ada instansi terkenal yang untuk dengan unit pengendalian gratifikasi gitu ya, bisa dilaporkan ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini tanya ya ke diri sendiri bisa, apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan gitu ya, posisi setara dengan Anda atau tidak. Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan kepada atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukannya atau posisi baik dalam hubungan kerja atau konteks sosial terkait kerja. Jika jawabannya adalah ya, posisinya setara nih ya. Misalkan staf ke staf atau atasan eselon 4 ke eselon 4 lainnya.
yang mungkin tidak akan merubah apapun itu ya, atau sekalian memang sering akrab gitu ya, teman-teman sering akrab, memang dalam pekerjaan mereka akrab, jadi bisa diberi kemungkinan pemberian tersebut atas dasar pertemanan atau kekerabatan. Tapi kalau memang eh, ragu-ragu gitu ya, Anda bisa melanjutkannya dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Misalkan teman kita ternyata lagi mengerjakan, kita berteman nih, kita berteman. Satu, kita adalah sebagai pejabat pembuat komitmen, misalkan di sebuah instansi. Yang satunya adalah punya perusahaan, punya dan dia adalah sedang sedang tender dengan paket yang kita lagi lakukan. Meskipun mungkin kalian berteman, teman-teman itu berteman, saya dan teman saya berteman, dan mungkin tidak ada motif ya untuk ke sana, tidak ada motif untuk ke arah ke mempengaruhi keputusan tender dan sebagainya. Namun dalam posisi seperti itu kita perlu waspada. Daripada kita kenapa-napa nantinya, lebih baik kita berjaga-jaga ya. Kita perlu melaporkan ke KPK. Toh nanti KPK akan menilai apakah ini memang tidak ada motif apapun, tidak ada kepentingan apapun. Jika tidak ada kepentingan apapun dan mempengaruhi keputusan publik yang nanti akan diambil, maka pemberian tersebut akan dikembalikan ke si penerima. Tapi kalau memang ternyata disangkakan ada motif tertentu atau dugaan kuat untuk mengarah ke tindakan koruptif, maka KPK akan menahan, menyita barang tersebut dan menjadi milik negara. Biasanya nanti akan dilelang dan akan menjadi masuk lagi ke APBN-nya, APBN atau kas negara, digunakan oleh negara lagi. Apa yang pertanyaan selanjutnya, apa pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun mendatang? Saya sudah memberikan ilustrasi tadi yang pakai pajak ataupun saya yang sebagai hakim itu, apakah dengan saya menerima ini nantinya saya akan memberikan sesuatu pelayanan yang fasilitas pelayanan publik yang tidak didapatkan oleh semua orang, hanya didapatkan oleh orang-orang yang pernah saya memberi saya parcel ya gitu. Kalau memang nampaknya akan mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kita kita nggak yakin nih sama kita mendapatkan di tahun ini kita dapat parcel, kemudian kita nggak yakin saya bisa nggak ya tetap netral sama orang itu, saya tidak bisa nggak ya tidak terpengaruh oleh uh, oleh pemberian ini ya, dengan keputusan nanti ketika nanti suatu saat dihadapkan dengan kondisi kita harus uh, berbalas budi gitu ya. Nah, kalau bisa ditolak, ditolak. Karena kita lebih baik ke dalam urusan pekerjaan, lebih baik menjaga diri. Biar tidak nanti ketika kita mengambil keputusan apapun, meskipun keputusan itu memang benar ya, semua kita memang cenderung untuk membela. Karena memang bukti-bukti mengarah ke sana. Tapi hati-hati, siapa tahu ada yang memang melaporkan nanti itu memang tindakan koruptifnya. Makanya berhati-hati saja karena memang kita tidak tahu uh, apakah itu memang sesuatu yang memang diperbolehkan atau tidak. Bahkan ada pejabat publik yang ingkrah ya, sudah mendapatkan putusan pengadilan yang dia menerima gratifikasi ya. Dia menerima gratifikasi tapi tidak menyadari kalau itu adalah gratifikasi yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana metode pemberian tersebut terbuka atau rahasia? Nah, patut curiga ya kalau memang diberikan secara rahasia, tidak semua orang tahu, kemudian cuma beberapa orang saja yang tahu, itu patut diduga ada apa ini ya.
Kemudian bagaimana kepantasan atau kewajaran nilai gitu ya. Jika pemberian tersebut di atas nilai wajar gitu yang berlaku di masyarakat, seumpama memberikan uang ya, uang saku angpau biasanya 20.000 atau 10.000 di anak-anak, mungkin itu sesuatu yang luas sudah. Tapi ketika ketika lebih semua anak kita diberikan angpau 300.000 ya, maka itu perlu dicurigai. Ada apa gitu ya. Ini pertanyaan reflektif lagi. Jadi semuanya itu dari dalam diri sendiri ya. Jadi nggak usah bingung. Sebenarnya nggak usah terlalu bingung apa ini boleh apa tidak itu. Kita sendiri yang bisa menentukan sebenarnya. Sebenarnya bisa menentukan, selain KPK juga memberikan kriteria sebenarnya apa yang diperbolehkan apa yang tidak. Nanti mungkin di belakang saya akan membahas itu. Ini ya, apakah penerimaan bertentangan apa tidak? Tolak atau laporkan. Ketika tidak, dilanjutkan. Apakah penerimaan hadiah bertentangan dengan kode etik? Kalau merasa tidak, kalau mungkin iya, bisa ditolak atau dilaporkan. Kalau terpaksa diterima harus dilaporkan. Bila mungkin tidak memberikan berupa uang atau yang mudah diuangkan, ini indikasinya. Ketika diberikan hadiah berupa uang atau mudah diuangkan, bisa jadi itu adalah salah satu sarana untuk kita lebih ini ya, lebih sesuatu hal nilai barang yang liquid yang bisa diuangkan dengan mudah itu akan lebih menarik ya. Nah, itu celah yang dimanfaatkan oleh biasanya pelaku-pelaku yang tidak berbuat baik. Jadi sama saya diberi emas gitu ya, diberi emas atau diberi sesuatu yang mudah dijual lagi, mudah diuangkan, maka bisa jadi itu adalah sesuatu yang gratifikasi yang berupa suap. Kalau mungkin tidak, ditanyakan lagi apakah penerimaan hadiah berhubungan dengan agenda atau sedang memeriksa sesuatu atau sedang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau iya, langsung tolak atau laporkan. Jika tidak, apakah pengumuman di media atas penerimaan hadiah tersebut membuat Anda keluarga malu? Jika semua kita menerima parcel lebaran, kemudian kita sebarkan atau teman-teman story in, atau pokoknya orang lain tahu ya, orang lain tahu ketika kita menerima hadiah itu. Ketika kita merasa malu, orang lain tahu kita telah menerima hadiah parcel lebaran tersebut dari orang lain, maka itu hati kita itu cenderung untuk mempresentasikan bahwa pemberian itu sebenarnya tidak layak untuk diterima gitu. Namun jika pemberian teman-teman itu uh, tidak malu, maksudnya dengan pengumuman di media atas penerimaan dari Solo tidak malu, maka bisa jadi itu hal yang wajar saja. Kemudian pernahkah menerima hadiah lain dari pemberi yang sama? Jadi bisa jadi gini, teman-teman pernah nggak, wajar nggak sih menerima sesuatu parcel yang sama ya, semua parcelnya adalah buah sama. Jadi tiap tahun dikirim buah, kue ketika lebaran. Nah itu bisa jadi uh, dapat dipertimbangkan untuk diterima, gitu ya. Bisa jadi gini ya. Jadi bagaimana caranya juga ketika si pemberi itu memberikan hadiahnya itu tidak hanya kepada Anda, misalkan dan tidak dalam posisi yang sama, artinya si A memberikan kepada pejabat B, ke staf B, ke staf C, ke semua ada OB di sana, OB D gitu ya, masing-masing adalah parcel berupa kue lebaran dan isinya sama, maka
gratifikasi itu bisa dipertimbangkan untuk diterima karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan semuanya sama gitu ya. Jadi tidak ada kecenderungan untuk dapat lebih dan mempengaruhi keputusan publik kita. Tapi sekali lagi kalau memang ragu-ragu segera dilaporkan saja. Ini yang tadi. Ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya akan jelaskan ya. Tujuan dan motif mungkin teman-teman sudah tahu ya, tadi sudah saya mungkin sudah singgung. Kemudian hubungan antara pemberi dan penerima jika setara dianggap suap dan jika tidak timpang tidak dianggap suap gitu ya. Hubungan yang bersifat strategis umumnya tidak ada dan pasti ada timbulnya konflik kepentingan. Jadi dianggap suap itu jika tidak ada konflik kepentingan. Tapi jika tidak dianggap suap itu tidak ada konflik kepentingan. Oke, kita lanjutkan ya. Agak lama sih komputer ini, kayaknya lambat. Mohon maaf. Ini teman-teman bisa mengunduh ya ke kpk.go.id gratifikasi/bp dan gratifikasi KPK. Intinya sih sebenarnya kalau memang ragu dan kalau memang ragu dan berhubungan dengan kita sebagai pekerjaan kita sebagai penyelenggara negara, maka sebaiknya ditolak. Atau nanti kalau memang tidak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bagaimana jika menerima gratifikasi? Apa yang seharusnya saya lakukan gitu ya? Melaporkan langsung ke KPK ya. Ini ada kanalnya. Teman-teman bisa mengakses di sini. KPK itu punya Goal itu gratifikasi online. Alamat websitenya di goal.kpk.go.id/login. Cara kerjanya bagaimana? Nanti teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi, kemudian memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya melalui website ini ya. Kemudian laporan yang gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi Goal akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Gitu. Ada panduannya, bisa teman-teman nanti cari ya panduannya ini. Kita kembali lagi ke buku sakunya. Bisa juga kalau memang dekat dengan kantor KPK bisa dilaporkan langsung ke kantor KPK gitu ya. Nah, ini pengetahuan saja yang dilakukan KPK setelah laporan saya terima. Secara garis besar mereka akan memverifikasi ya, memverifikasi apakah itu gratifikasi tanpa suap atau yang berhubungan dengan suap. Ini ada nih. Jadi paling lama 30 hari harus ditetapkan boleh diterima atau tidak boleh diterima. Kemudian lanjut aja. Nah nih, ini enak nih. Penerima gratifikasi laporan tertulis kepada KPK ya. 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima harus segera dilaporkan. Kemudian ada analisa, klarifikasi, verifikasi, penetapan status kepemilikan. Nah, ini juga penetapan, jadi ini sebenarnya milik negara, bisa milik negara atau dikembalikan ke pemberi atau menjadi hak milik penerima. Itu akan dituangkan pada SK pimpinan KPK terkait status gratifikasi. Kemudian SK-nya diberikan kepada penerima gratifikasi untuk ke Menteri Keuangan
itu ketika akan dilelang ini. Bentar, saya coba carikan. Ini ketika gratifikasi menjadi milik negara, maka akan diberikan kepada Menteri Keuangan. Kenapa diberikan kepada Menteri Keuangan? Karena akan dilakukan proses lelang yang ada di bawah Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di sana kan ada kantor pelayanan lelang, gitu ya. Hasil lelang ini akan kembali lagi ke negara dalam bentuk APBN. Termasuk perlindungan pelapor ya. Jadi yang dilaporkan ini akan dilindungi secara hukum. Jadi tidak memang berpotensi untuk menjadi saksi, dapat memberikan keterangan, tapi mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ya, perlindungan seperti apa? Ini teman-teman bisa dibaca-baca sendiri. Yang jelas akan aman lah ya. Ini ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Menurut surat edaran KPK ini akan menambah wawasan dan pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan oleh Mas Ahmad Hussein. Ya. Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK. Nah, tidak selalu ya, tidak selalu. Memang apa yang tidak perlu dilaporkan ya, sebagaimana dalam bukti 3 huruf A sampai J dengan penjelasan sebagai berikut. Nomor suratnya ini ya, B143-01 sampai 13 garis 13 /01 /2013. Nah ini ya, yang tidak perlu diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon, rabat, voucher, poin reward, atau souvenir yang berlaku umum. Ingat-ingat, jadi berlaku umum. Jadi semua yang menang hadiah itu berhak untuk mendapatkan poin ini. Kemudian diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis, kejuaraan lomba dan kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan. Nggak terkait kedinasannya, diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kemudian diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dengan izin tertulis dari atasan langsung. Jadi ini mekanismenya tidak perlu melaporkan ke KPK, namun perlu izin tertulis dari atasan langsung. Ini memang untuk menjaga diri kita agar terhindar dari gratifikasi yang suap. Nah, boleh mendapatkan gratifikasi dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dari garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Nah, teman-teman bisa memahami sendiri ya, garis keturunan lurus 2 derajat. Garis keturunan lurus 2 derajat ya, sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat. Itu tidak masalah, atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat. Itu tidak apa-apa. Sepanjang tidak mempunyai konflik. Kalau mempunyai konflik ternyata pamannya atau ternyata saya penyelenggara negara kemudian kakek saya atau sepupu saya gitu ya, ternyata ada konflik ada kepentingan yang memang berhubungan dengan kita, maka kita harus menghindarinya. Kemudian kalau dimulai dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat. Nah, ini yang saya maksud dalam hubungan keluarga semenda ini, maksudnya ya paman ya gitu-gitu ya. Sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan, ini sama sebenarnya. Kalau menurut saya sih, kalau memang teman-teman bingung mau mendefinisikannya, bisa saja diambil kesimpulan bahwa yang tidak mempunyai konflik kepentingan boleh. Kalau mempunyai konflik kepentingan, maka dilaporkan saja gitu.
atau berkoordinasi dengan atasannya atau unit pengendali gratifikasi. Kemudian diperoleh dari yang dimaksud dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf F ya yang tadi semenda, dan G terkait dengan hadiah, perkawinan, hitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi sudah pun adatnya atau kebiasaannya ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu memberikan sesuatu boleh. Yang tidak mempunyai konflik kepentingan pokoknya ya. Semuanya, semua poin ini ada unsurnya tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kemudian diperoleh dari terkait dengan musibah atau bencana. Kemudian diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, misalkan seminar kit ya, atau sertifikat atau plakat atau cenderamata yang semuanya berdapat ya, berlaku umum. Jadi semua peserta yang mendaftar, yang hadir kemudian dapat, itu namanya berlaku umum. Kemudian diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan atau sajian atau ramuan sajian ya. Jadi boleh boleh mendapatkan gratifikasi jika semuanya dapat, apalagi berupa sajian berupa makanan minuman ya. Oke, penerapan pasal gratifikasi ini contoh-contoh saja. Nah, ini pernah didapat oleh Mas Gayus, Halaman Pertahanan Tambunan. Ini gratifikasi ya. Dia mendapatkan gratifikasi sejumlah, ini jelas-jelas ya karena memang bentuknya malah uang, jadi sudah jelas-jelas memang ini adalah gratifikasi sebanyak $3.500 Amerika. Wow. Kemudian sebanyak $659.000 Amerika. Kemudian $9.680 Singapura. Padahal sementara penghasilan bersih Gayus sebagai penelaah keberatan di Direktorat Jenderal Pajak ini 9 jutaan ya, 9 jutaan. Nah, dan dia tidak melaporkan pemberian itu. Kalaupun memang semama Gayus terpaksa untuk menerima itu, maka harus segera langsung dilaporkan. Namun ketika tidak dilaporkan, maka itu akan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi ya, Tapi kalau memang dilaporkan dan KPK menetapkan bahwa barang gratifikasi atau uang tersebut adalah milik negara, maka ya semuanya akan kembali ke negara, gitu ya. Banyak, luar biasa Gayus memang. Itu aja mungkin teman-teman, ini banyak ya yang mau dibahas ini. Yang jelas hati-hati saja, dan teman-teman yang perlu saya tekankan lagi bahwa teman-teman perlu terus meyakini bahwa konsep integritas itu harus ada, bahwa integritas itu memiliki 9 nilai-nilai yang memang harus kita miliki. Apa saja 9 nilai-nilai itu? Yang pertama, kita harus berani. Berani ini adalah berani menolak gratifikasi, tidak menerima gratifikasi, dan berani melaporkan. Karena daripada kita tersangkut masalah korupsi dan imbasnya akan tidak hanya ke kita saja, tapi ke keluarga kita, ke anak cucu kita, dan bahkan kita akan terkenang sebagai koruptor apabila kita ternyata terdakwa, gitu ya, nauzubillah min dzalik. Itu yang memang kita hindarkan. Jadi kita harus berani menolak apapun itu kita harus berani. Kemudian kita harus jujur pada diri sendiri, apakah memang gratifikasi ini boleh
memang wajar dan tidak ada pengaruh apapun terhadap uh, kedudukan saya gitu ya sebagai penyelenggara negara. Tuh. Kemudian kita harus mandiri ya. Nah, sebagai sosok yang mandiri, kita tidak terpengaruh dengan apapun yang pemberian parsel dan sebagainya. Misalkan kita dalam keadaan menerima musibah, sebenarnya boleh-boleh saja. Intinya kita menerima dengan hal yang wajar. Dan kalau memang perlu, diperlukan, dilaporkan saja. Nanti memang kalau memang hak kita, ya kan kembali kepada kita yang ditetapkan oleh KPK sebagai penerima, sebagai barang milik kita. Namun ketika tidak uh, tidak sebagai uh, namun jika kita perlu mandiri ketika kita harus tidak perlu menggantungkan sesuatu apapun ke orang lain gitu ya. Kita bisa mengusahakan sendiri ya sudah beri parcel sendiri. Kemudian peduli dengan setiap apapun yang kita kerjakan, peduli dengan keadaan kita, peduli dengan kondisi yang saat ini kita alami. Nah, peduli dengan apa ya jabatan atau tanggung jawab yang kita miliki gitu ya. Jangan sampai orang akan memanfaatkan kedudukan kita untuk mementingkan kita. Baik, itu aja mungkin nanti saya akan lanjutkan nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.